نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بزيارة المكة المكرمة والمدينة المنورة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Kita lanjutkan membaca surah Al-Baqarah ayat 126 sampai ayat 128. Surah Al-Baqarah 126 kita baca sampai ayat 128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina wa man amana minhum billah man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma adtarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa idz qala, dan ingatlah ketika berkata Ibrahim Rabbi Tuhanku ij'al jadikanlah hadza ini baladan amina negeri yang aman warzuq berikanlah rezeki ahlahu penduduknya minat tamarati dari buah-buahan man amana siapa yang beriman minhum di antara mereka billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Qala dia berkata wa man kafara dan
siapa yang ingkar, fa umatti'uhu, maka aku akan memberikan kepadanya kenikmatan, qalilan, sedikit saja, tsumma, kemudian, adtarruhu, aku akan memaksanya, ila, menuju, adzabin nari, siksa neraka, wa bi'sa, dan seburuk-buruk, al-masiru, tempat kembali, wa id, dan ingatlah, yarfa'u, ketika meninggikan, Ibrahim al-qawa'ida, dasar-dasar, minal baiti, dari rumah, wa Ismail, dan Ismail, Rabbana, ya Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah dari kami, innaka anta, sesungguhnya engkau, as-sami'u, maha mendengar, al-alimu, maha mengetahui, Rabbana, Tuhan kami, waj'alna, jadikanlah kami, muslimaini, berserah diri, laka, kepada engkau, wa min dzurriyyatina, dan keturunan kami, ummatan muslimatan, umat yang berserah diri, laka, kepada engkau, wa arina, dan ajarkan kepada kami, manasikana, manasik kami, watub, dan ampunilah, alaina, atas kami, innaka anta, sesungguhnya engkau, at-tawwabu, maha menerima taubat, ar-rahimu, maha penyayang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pekan yang lalu Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, wa idza ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Jadi Allah menciptakan Makkah ini menjadi tempat yang paling aman seluruh dunia, menjadi tempat berlindung semua orang yang ketika datang ke kota ini dia dipastikan aman. Sehingga di dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, kalau ada orang sedang mengalami kegersangan iman, maka datanglah ke kota suciku, berarti artinya Makkah dan Madinah, maka niscaya iman yang gersang itu dibuat oleh Allah menjadi subur. Kalau ada keluarga suami istri yang mulai retak hubungan keluarganya, maka datanglah ke kotaku, kata Rasulullah, maka cinta kasih di antara keduanya akan kembali disambung, kemudian kembalilah dia menjadi suami istri yang saling mencintai. Itu sabdanya Rasulullah. Karena memang Makkah dan Madinah itu dua kota suci yang dihadir dalam hadisnya Rasulullah. Kota suci Makkah itu karena doanya Nabi Ibrahim, dia menjadi kota suci. Tetapi Madinah menjadi kota suci karena doanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dua kota suci itu sama-sama punya keutamaan yang luar biasa hebat. Itulah namanya Al-Makkatul Mukarramah dan Al-Madinatul Munawwarah. Maka diperintahkan, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, wahai Ibrahim dan Ismail, aku perintahkan kepada kalian, tahira, sucikanlah jiwa, sucikanlah jasmanimu ketika datang ke baiti, rumahku. Kemarin sudah kita pahami bersama apa yang dimaksud dengan rumahnya Allah. Ada yang mengatakan Ka'bah, berarti segi empat yang berada di lembah itu namanya baiti. Tapi ada yang mengatakan baiti itu semua bangunan yang mengelilingi Ka'bah, yang mengelilingi Ka'bah. Tetapi ada yang ketiga yang mengatakan baiti itu al-haramu kullu, semua tanah haram. Sehingga itu menjadi dalil bagi mereka yang malas berjalan ke areal Masjidil Haram untuk hanya sholat di pinggir jalan atau di hotelnya saja, karena menganggap bahwa yang disebut dengan rumahnya Allah itu adalah al-haramu kullu. Tetapi kalau kita rasanya kok ya kurang wes nyampe dari tanah air ke kota Makkah, kok tiba-tiba sholat di pinggir jalan atau di hotel, kok gimana ya rasanya? Ya di dauk itu, di mustaq rasa rindu itu tidak terobati.
kecuali kita pasti berikhtiar untuk bisa berjalan masuk ke dalam Masjidil Haram. Syukur-syukur bisa turun ke tempat orang tawaf, lalu kita duduk di situ sambil melihat Ka'bah. Namanya Ainul Qiblah. Kita melihat Ka'bah ketika kita sholat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sucikanlah diri kalian berdua, bersihkan niatnya, bersihkan jiwanya dari segala bentuk keinginan untuk berbuat dosa, dari segala bentuk keinginan untuk berbantah-bantahan yang diikuti dengan nafsu, namanya jidal, itu dihindari. Jadi murni orang datang ke tanah suci itu dengan ketulusan, taqarrub kepada Allah secara murni dan bersih. Loh, kenapa begitu? Karena ketika Nabiullah Ibrahim sudah meletakkan nanti wa arina manasikana, ya Allah ajarkan kepada kami tentang tata cara untuk menunaikan ibadah haji. Itu pernyataannya Nabi Ibrahim kepada Allah. Tapi kan setelah itu kota Makkah menjadi rusak karena di sekitar Ka'bah itu diletakkan berhala-berhala, asnamun. Dan bahkan berhala itu pernah dulu ada di wilayah itu di zamannya Nabiullah Nuh alaihissalam. Sehingga ada mufassir yang mengatakan Tohiro itu menunjuk kepada zamannya Nabi Nuh, di mana tempat yang suci ini dikelilingi oleh berhala-berhala karena mereka menyembah kepada berhala. Sehingga Nabi Ibrahim punya tugas untuk membersihkan Tohiro, untuk membersihkan kota tanah haram ini dari berhala. Begitu Ibnu Katsir menjelaskan. Jadi jangan ada kesyirikan di tempat ini. Jangan ada orang yang berangkat ibadah haji lalu bawa batu di kota haram dalam rangka untuk jimat misalnya. Sebagaimana ada teman saya itu bawa batu dari sana. Sekarang kata dia, kalau ada orang sakit, batu saya celupkan ke air katanya. Dan saya suruh minumkan yang demam itu. Tiba-tiba sembuh katanya. Sudah langsung saya tunjuk, sebentar lagi jangan jadi dukun kata saya. Naudzubillah min dzalik. Maka antahira, bersihkan. Setelah Nabi Ibrahim sudah membersihkan tanah haram itu dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk perbuatan yang kotor, maka ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim, setelah itu kembali kotor lagi. Dengan orang-orang Makkah mengatakan orang yang tawaf itu harus tohiro suci, maka mereka menafsirkan makna suci ini dengan mengatakan bahwa pakaian yang kita pakai pun tidak ada yang bisa menjamin kesucian, karena pakaian kita ini bisa bertemu dengan kotoran, dengan debu tanpa kita ketahui. Maka berarti baju itu tidak tohir, tidak bersih, tidak suci. Sehingga akhirnya mereka mengambil istinbat, ketika tawaf biar suci, berarti pakaiannya dilepas. Ibnu Katsir mengatakan mereka tawafa uryana, tawaf dengan cara melepas semua pakaian yang menempel pada badannya dengan argumentasi bahwa pakaian yang menempel kepada badannya itu tidak suci. Kalau mau suci, berarti pakaiannya semua dilepas. Kaum perempuan mereka bertawaf uryanan pada malam hari, telanjang bulan. Coba bayangkan, kalau itu sampai terjadi hari ini, jenengan bisa berangkat haji bukan karena mau haji, tapi karena nonton orang yang di mana tempat yang banyak orang telanjang biasanya pengunjungnya banyak. Di mana itu Pak? Enggak tahu. Nah itu Pak. Jadi dulu orang tawaf itu malam hari uryanan, tawafa uryanan. Yang perempuannya malam hari, yang laki-lakinya siang hari, uryanan, telanjang bulan. Sehingga syariat ini dibersihkan lagi oleh Allah melalui risalah Al-Quranul Karim, menjadi perintah bagi Rasulullah dengan semua umatnya sampai akhir zaman, antahiro. Jadi kalau perintah ini kepada Ibrahim dan Ismail, kita mengenal kaidah yang sudah saya kenalkan sejak awal, bahwa di dalam kaidah menafsirkan Al-Quran, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa pelajaran Al-Quran itu karena keumuman pernyataan yang ada di dalam ayat itu, bukan karena sebabnya yang khusus.
Jadi kalau perintah ini ditujukan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, tetapi isi dari perintah itu juga berlaku kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, antahira, untuk membersihkan kota Makkah ini dari segala perbuatan yang tidak baik. Sehingga kita yang berangkat haji yang pertama diluruskan dulu niatnya. Kalau dia membawa punya perbuatan yang mohon maaf dosa, fatubu ilallah, bertaubat kepada Allah. Tadi sudah dikatakan wa arina manasikan wa tub alaina, bertaubat kepada Allah sebelum orang berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah, baik itu ibadah haji maupun ibadah umrah. Dia bertaubat dulu kepada Allah, betul-betul dia bersihkan dari masa lalunya yang buruk, betul-betul dia bersihkan dari permusuhannya dengan tetangga. Jangan berangkat haji, berangkat umrah, tapi permusuhan dengan orang masih dipelihara, maka berarti dia berangkat umrah, berangkat haji, dia tidak suci. Di dalam hatinya masih ada ghil, rasa benci, dendam, permusuhan dengan orang. Tidak boleh, nanti ibadahnya tidak bisa maksimal. Padahal hadis Nabi mengatakan, man hajja, siapa orang yang berangkat ibadah haji dan umrah, lam yarfuth wa lam yafsuq thumma raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Orang berangkat ibadah haji dan berangkat ibadah umrah, membersihkan dirinya dari rasa ghil, dendam, permusuhan dengan siapapun, la yarfuth, tidak berkata-kata yang mengandung unsur, mohon maaf, pornografi, tidak mengandung unsur adu domba, walam yafsuq, tidak berbuat dosa, kemudian dia pulang ke tanah air, maka dia seperti bayi yang dilahirkan dari rahim ibunya. Kan luar biasa. Sehingga bayi yang dilahirkan dari perut ibunya itu, dia dalam keadaan fitrah, suci, meninggal pasti ahli surga, doanya pasti dikabulkan. Karena yang menyebabkan doa tidak dikabulkan itu karena ada dosa. Padahal orang berangkat ibadah haji dan umrah, sepanjang dia berangkat sampai proses, sampai nanti pulang, tidak yafsuk wala yarfus, tidak yarfus dan tidak yafsuk, tidak berkata-kata yang kotor, tidak memelihara kebencian, tidak memelihara dendam, maka dia seperti bayi, doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Tapi kalau orang berangkat dengan tetangga masih kelahi, dengan kakaknya masih kelahi, dengan teman kantornya masih ontram-ontram, tiba-tiba dia berangkat tidak dibersihkan itu semua, na'udzubillahi min, seharusnya kita minta maaf. Hatta pun dia tidak memberikan maaf, tidak ada masalah. Yang penting kita sudah selesai, sudah minta maaf. Urusan tidak dimaafkan itu bukan urusan kita, itu urusan orang itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang kita lakukan ketika sampai ke tanah suci ini? Litaifina, orang tawaf. Sehingga tahiyatul masjid ketika orang masuk Masjidil Haram itu adalah tawaf. Jadi tawaf perintah. Jadi datang ke tanah haram untuk tawaf, baik itu tawaf untuk haji, tawaf untuk umroh, maupun tawaf sunnah. Nah, kira-kira jenengan kapan mau tawaf, Pak? Yang belum pernah tawaf? Ada yang belum berangkat ke tanah suci di sini? Ada berapa orang? Banyak tak? Ayo tak kapan berangkat, Pak? Pak Ketua Takmir dikoordinir lah. Nanti pengajiannya gerti di pelataran Masjid Nabawi. Amin. Nanti di lantai pintu berapa itu? Di depan Maktabah Haramain itu sama mahasiswa Qur'an. Nah, di situ kita pengajian. Nah, kira-kira ustadznya diajak apa orang? Lain tak? Ya, ini tidak tahun ini atau tahun depan, tidak apa-apa. Kalau nggak tahun depan, ya tahun depannya lagi. Kira-kira begitu toh. Sampai nanti Gusti Allah betul-betul memanggil kita dengan cara anak kita dimudahkan rezekinya, suami kita dimudahkan rezekinya, tiba-tiba ketua takmir ngajak 10 orang gratis misalnya. Diambil dari kas masjid, karena masjid ternyata dapat tiket gratis dari Raja Saudi misalnya. Allah a'lam bishawab. Yang penting niatnya yang kuat. Mudah-mudahan suatu saat kita melanjutkan pengajian kita ini di masjid. Litaifina wal akifina, orang i'tikaf yadkhulu Masjidil Haram wa jalisan, itu sudah i'tikaf. Masuk ke Masjidil Haram duduk, itu sudah i'tikaf. Sehingga orang masuk ke Masjidil Haram, selain dia tawaf, dia duduk saja melihat Ka'bah.
sambil berzikir. Itu namanya i'tikaf. Itulah perintahnya. Ya, masuk ke Masjidil Haram dengan cara apa? Kita duduk saja. Karena jalisan, kata Ibnu Katsir, sudah dikatakan dia sudah i'tikaf, berdiam diri. Syukur-syukur baca Quran, syukur-syukur pengajian, syukur-syukur apa? Oh, selawatan gitu ya. Monggo silakan saja. Karena jalisan duduk saja di Masjidil Haram itu sudah diperhitungkan dengan i'tikaf, akifina warruka'is sujud, banyak-banyak sholat. Jadi di Masjidil Haram itu hanya ada 3 saja. Kalau nggak tawaf berarti dia umroh, tawaf sampai sa'inya 1 paket. Kemudian yang kedua adalah i'tikaf, duduk-duduk saja sambil berzikir, baca Al-Quran atau pengajian. Kemudian yang ketiga apa? Sujud, sholat. Sudah itu saja yang kita kerjakan. Selain itu jangan ngobrol ngerupi, sebisa mungkin jangan ketawa-ketawa yang nggak perlu, kalau bisa apa? Jangan. Sehingga para mufassir mengatakan la fusuqa itu termasuk orang berbicara menyangkut sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu termasuk fusuk yang dilarang. La fusuqa, ngobrol ngalur ngidul sambil tertawa-tawa, tidak ada manfaat di dalam pembicaraan itu termasuk dikatakan fusuk. Tidak hanya sekedar perkataan yang menyakitkan hati orang lain, tetapi perkataan yang tidak bermanfaat, tidak ada gunanya, hanya sekedar omon-omon saja, itu termasuk fusuk. Padahal ayatnya mengatakan la fusuk, jangan berbuat dosa. Itu para mufassir memberikan penjelasan tentang fusuk. Sehingga betul-betul ketika berada di tanah haram, kalau jenengan memaknai baiti itu al-haramu kullu, berarti selama ada di tanah haram orang tidak boleh kecuali dia yang pertama tawaf, berarti ibadah haji atau umrah. Yang kedua namanya akifina, i'tikaf, berarti ngaji, zikir, baca Quran dan bla 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 bla, warruka'is sujud, dan dia sujud. Sisa yang lainnya sebenarnya dihindarkan. Wa idza qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina. Kenapa Allah menjadikan negeri ini menjadi negeri yang aman? Karena Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman. Maksudnya Al-Makkatul Mukarramah, maka tempat ini aman. Sehingga la yajuzu hamlus silah ilal haramaini, tidak boleh orang menghunus pedang di Makkah maupun di Madinah, karena ini aminan, wilayah aman. Sehingga kalau ada orang berangkat ke tanah ini untuk bermusuhan, itu pasti wallahu sari'ul hisab, hisabnya Allah dipercepat pada orang itu. Orang datang ke tanah Arab suka mencaci maki orang lain, wallahu sari'ul hisab, hisabnya Allah cepat sama orang yang suka mencaci maki itu. Berbicara atas dasar kesombongan, wallahu sari'ul hisab, Allah cepat hisabnya. Na'udzubillahi min, jangan Pak. Misalnya istri jenengan mau berangkat, macam-macam bawanya Pak. Sambel terasi bawa, sambel kacang bawa, apa namanya Pak? Sambel bawa, sambel teri bawa, wes pokoknya macam-macam dibawa. Lah suaminya ngelias, dek, bilang, oh iya ibadah kok gue sambel saya banyak. Padahal di sana wes makanan melimpah, wes usah. Tapi omongan ini didasarkan apa? Ada kesombongan di dalam hatinya. Saya khawatir suami yang berkata kepada istrinya dengan kesombongan, seakan-akan dia merendahkan istrinya karena bawa sambal yang warna-warna itu. Saya khawatir ketika sampai ke tanah suci, justru si bapak itu makan tidak bisa lewat tenggorokannya, karena dia memberi nasihat istrinya ada unsur sombong. Dia seakan ini istrinya karena bawa sing warna-warna. Oh, kalau saya enggak, saya isi mana sih? Ibu-ibu mau bawa apa saja boleh, yang penting bukan yang dilarang. Yang penting jenengan senang, kata saya. Yang penting apa? Senang, wes bawa semuanya.
Mau sambel, nah ini iso sambelnya jangan bawa sedikit, sampai kopernya penuh dengan sambel. Nanti sampai di sana keluarkan, kasih kepada semua jamaah, usahakan pulang tidak bawa lagi sambel. Jadi enak Pak, berangkatnya koper penuh, pulangnya juga koper penuh. Berangkatnya penuh dengan sambel dan lauk pauk, pulangnya penuh dengan kurma, oleh-oleh sama baju abaya. Oh enak tau Pak, daripada ngelarang-larang istrinya. Jadi mohon maaf, suami istri sosok itu goro-goro urusan begitu itu loh Pak. Karena kalau suami kan simpel lah Pak, wes pokoknya yang penting ini cukup. Tapi istri itu kadang-kadang lebih detail Pak, bawanya itu war-war. Maka tidak usah, wes yang penting pokoknya apa? Senang. Apalagi haji, wong hajinya haji tamattu. Apa artinya tamattu itu? Artinya itu haji bersenang-senang. Lalu orang pengen senang-senang kok tidak boleh bawa sambel. Ya silakan aja bawa. Yang penting senang. Oh kita mau datang ke tempat tanah yang dinyatakan oleh Allah tanah yang aman. Yang penting pokoknya semangatnya nanti untuk sedekah. Bawa makanan yang banyak. Maka jamaah haji itu nanya ke saya, Pak Ustaz, boleh bawa pokmin? Tidak boleh kata saya. Bawa 1 kardus kata saya. Jangan 5 terlalu sedikit kata saya. Kopernya terlalu longgar kata saya. Bawa 1 kardus kata saya. Nanti pokmi yang itu apa? Yang cup itu 1 kardus kata saya. Terus Indomie seng apa? Sigimbat 1 kardus. Lah kok banyak sekali? Lah jenengan yang hitung 1 regu berapa orang kata saya. Jadi kalau semua orang mikir seperti itu pasti makmur. Ya teman, saya bawa sambal, bawa yang banyak. Pokoknya yang penting jenengan senang Bu kata saya. Kalau nggak bawa gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau jenengan nggak bawa ya senang, ya nggak usah bawa kata saya. Wong intinya itu yang penting senang. Wong haji ini tamattu. Wong haji ini senang-senang. Maka sama yang saya bimbing, nanti nyampe ke tanah Arab kata saya, sebelum kita umroh tidur dulu kata saya. Nanti habis bangun tidur baru kita berangkat umroh. Lah kalau jenengan habis tidur masih ngantuk, ya tidur lagi kata saya. Nggak usah berangkat umroh dulu, tidur lagi kata saya. Lah nanti kalau bangun lagi ngantuk, ya tidur lagi kata saya. Biarkan saya umroh duluan sama yang lain, jenengan belakangan aja kata saya. Nyusul, ya nanti saya dampingi kata saya. Yang penting saya sehat walafiat, asam uratnya tidak kambuh. Saya dampingi. Saya penting nopo tamattu, senang. Lo kadang-kadang manasiknya ditakut-takuti. Oh haji nih saya haji tamattu. Wes pokoknya apa yang diperintahkan kerjakan, apa yang perlu diadakan ya diadakan. Yang tidak boleh yang tidak usah dikerjakan. Wes rumusnya begitu. Yang penting tamattu. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu tidak pakai lama nanti bisa berangkat ibadah umroh atau berangkat ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Warzuq ahlahu minats tsamarat. Ya Allah, anugerahkan semua orang yang ada di tanah haram ini rezeki dari Allah, buah-buahan. Coba Pak, jenengan kalau sampai ke Mekah itu cari pohon pisang, ada nggak? Tidak ada. Tapi pisang ada nggak? Ada. Mana lebih bagus pisang sana dengan pisang tempat kita ini? Oh, mulus-mulus pisang sana. Bener apa enggak? Lebih mulus. Cari pohon mangga di sana. Ada apa enggak? Enggak ada. Mangga ada enggak? Ada. Cari pohon anggur. Enggak ada. Anggur banyak. Oh, semangka. Cari pohon semangka. Enggak ada di Mekah itu. Paling adanya nanti di Taif. Tapi di Mekah enggak ada. Tapi jenengan cari apa? Semangka banyak. Bahkan pete sekalipun jenengan tidak bawa di sana pete banyak. Yang penting bawa duit yang banyak. Jadi jangan hanya lempar jumroh ula usto akoba, tapi jumroh real. Yang penting bawa duit banyak. Wes tidak pasti tidak kelaparan. Semuanya ada di situ. Buah yang di tempat kita tidak ada di situ ada. Dan tidak mengenal musik sepanjang waktu ada. Ini karena doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Betapa hebatnya doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Qala wa man kafara fa umatti'u qalilan. Maka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan diberikan oleh Allah kenikmatan rezeki maksimal. Tidak hanya rezeki ketika ada di tanah suci, sampai nanti pulang ke tanah air pun dia tetap akan diberikan rahmatnya Allah. Rezekinya dimudahkan, keluarganya dimudahkan, anak-anak keturunannya dimudahkan. Tapi kalau dia berada di tanah haram ini ingkar kepada Allah, ngomong sak maunya sendiri, nyakitin hati orang, punya makanan bakhil kepada teman-temannya, maka dia ingkar kepada Allah. Padahal orang berhaji itu diperintahkan apa? It'amut ta'am, senang berbagi makanan. Itu dalilnya. Jadi kalau punya makanan jangan disimpan sendiri. Maka kalau bawa sambal, sambalnya dia 1 kilo. Lo niatnya apa? Ya untuk saya, untuk suami saya, dan siapa teman-teman saya yang mau. Bawa Indomie berapa? 1 kerdus. Saya sambil ketawa sendiri, saya bawa 1 kerdus. Jadi saya jelas saja, saya penting bukan larangan. Nih bawa celurit, jelas saya bilang tidak boleh. Celurit kok dibawa? Mentang-mentang orang Madura bawa celurit. Ini teman saya orang Madura juga ini Pak. Nah kan ada yang gagah atau orang Madura Pak. Jadi seperti itu Pak, di kota Makkah. Maka mudah-mudahan jenengan yang belum sempat berangkat, minta kepada Allah, ya Allah jangan dulu engkau wafatkan saya, kecuali setelah sampai ke tanah suci. Pun niku doa. Mudah-mudahan sebelum jenengan meninggal oleh Allah diberikan kemudahan untuk sampai ke tanah suci. Amin ya Rabbal. Ya caranya gimana tidak ngerti lah. Apa dia berangkat dari hasil jeripaya sendiri? Apakah diberangkatkan oleh anak, atau diberangkatkan oleh tetangga, atau diberangkatkan oleh ketua takmir? Kan tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Namanya rezeki berangkat dari mana tidak ngerti. Wong saya dulu pernah mandu jamaah umroh itu, dia sampai manasik itu menangis. Ngopo Pak, oh jenengan sampai menangis? Saya itu tidak nyangka Pak Ustaz bisa berangkat umroh. Lah pripon? Lah anu Pak Ustaz? Wong saya itu sholat di Masjid Abu Bakar, duduk-duduk di teras, ngerenengan, kok yo pengen berangkat umroh. Dilaras yang diajak berbicara itu salah seorang direktur Bank Indonesia di Jakarta. Lah oleh bapak itu, Pak, apa yang jenengan pengen tenanan pengen umroh? Yo pengen lho Pak. Tapi yo pripon wong saya wis pensiunan, gajine mong segini. Ya wis Pak, nanti anu aja 3 bulan lagi jenengan umroh bareng saya yo. Pas saya nggak punya uang kata dia. Dan akhirnya nopo itu dicangking oleh Pak Direktur BI, dicangking untuk berangkat umroh. Padahal tidak punya uang. Kan bapak itu makanya ketika manasik sampai nopo meneteskan karena tidak nyangka kok sampai diajak umroh oleh si bapak tadi itu. Subhanallah. Itu kan min haitsu la yahtasib. Dari ketulusan seorang pensiunan yang gajinya hanya segitu saja, tapi ada kerinduan untuk berangkat ke tanah suci, itu yang dibicarakan pagi, siang, dan sore, dilarang oleh Allah, kemudian dikirimkan seseorang untuk memberikan tiket berangkat. Itu rezeki dia. Nah kita nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Semua ngerti besok ada orang Arab tiba-tiba sholat ke tempat ini, jangan kasih air minum. Tak taunya hatinya terketuk. Bapak udah haji belum? Belum Pak. Wes besok tahun depan berangkat ya. Namanya siapa Pak? Nomor teleponnya berapa? Ternyata dia pejabat di Arab sana. Wallahu a'lam bishawab. Maka kalau orang itu melanggar apa yang sudah diatur oleh Allah di tanah suci, memang benar dia diberikan rahmat oleh Allah, tapi hanya sedikit. Setelah itu apa? Aghatarruhu ila adzabin nar. Oleh Allah dipaksa dia masuk ke dalam azabnya Allah. Wa bi'sal masir, itu tempat kembali yang buruk. Loh, orang berhaji kok terus kelahi, orang berhaji kok terus mencuri, orang berhaji kok terus mukul orang. Teman saya lupa, orang Boyolali lu, pasti jenengan kenal. Berangkat haji, saya yang bimbing. La rafata wala fusuqa wala jidal. Pulang dari menunaikan ibadah haji, saya jenguk ke rumahnya. Pak Ustaz, pripun niki Pak Ustaz? Lah nopo Pak? Lah jenengan pripun manasik ibadah? Alhamdulillah Pak, haji plus Pak. Haji plus. Saya haji mahal niku lho. Haji plus yang 7 tahun niku. Lah nopo Pak? Anu Pak Ustaz, pripun saya itu gelisah Pak Ustaz.
Jangan-jangan haji saya batal tidak sah. Lalu kenapa Pak? Gini loh Pak Ustaz, saya itu kan lagi sholat di Masjidil Haram. Nah tiba-tiba kaki saya itu ada yang nimpali gitu. Apakah diduduki, apakah diinjak atau apa gitu. Nah oleh dia Pak, refleks kakinya itu nendang ke belakang sampai kemudian kena muka orang. Walaupun orang itu entah kenapa tiba-tiba dia lari pergi. Lah saya itu tidak sempat minta maaf Pak Ustaz. Wong saya yang emosi Pak Ustaz. Wong saya sujud kok tiba-tiba kaki saya kok ada tak tendang Pak Ustaz. Lah kok iso kata jenengan? Dia tidak ngerti Pak Ustaz, refleks kan dia. Dan itu orang penting Pak. Dulu orang penting, orang buyulan. Empon Pak jenengan tobat kepada Allah. Besok ada rezeki jenengan berangkat umroh Pak, untuk menyempurnakan kekurangan di dalam ibadah haji. Tabi'ul hajja wal umrah fa innahuma tanfiyani 'anil faqri wad dhunub. Ikutilah ibadah hajimu dengan ibadah umrah yang menjadi sebab untuk menyempurnakan ibadah haji. Kalau kita merasa ada kekurangan dalam kita melaksanakan ibadah haji. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti, dan ingatlah ketika Ibrahim dan anaknya Ismail meninggikan fondamen dari Ka'bah. Ada yang mengatakan Ka'bah dasarnya sudah dibangun zamannya sebelum zamannya Nabi Adam, yaitu para malaikat. Ada yang mengatakan yang membangunnya Nabi Adam. Walaupun riwayatnya semuanya mohon maaf gharib, ada ketidakjelasan. Tapi yang pasti yang meninggikan seperti yang sekarang itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Rabbana taqabbal minna, ya Tuhan kami terimalah apa yang sudah kami lakukan kepada Ka'bah ini. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Rabbana ya Tuhan kami, waj'alna jadikanlah kami muslimaini laka, orang yang berserah diri hanya kepada Engkau ya Allah. Maka orang yang menunaikan ibadah haji bacaannya apa? Yuk kita baca bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kan bacaan itu bacaan kepasrahan Bapak Ibu sekalian. Labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilan Engkau ya Allah, aku penuhi panggilan Engkau. Labbaik la syarika lak labbaik, aku penuhi panggilan Engkau ya Allah. Saya datang ke kota ini bukan untuk yang lainnya kecuali aku penuhi panggilan Engkau ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian. Sebab apa orang dipuji? Tidak penting, karena aku datang hanya untuk Engkau ya Allah. Wa ni'mata, semua nikmat, harta kekayaan, jabatan, kesehatan, semuanya miliknya Allah. Tidak pantas orang sombong karena pujian, tidak pantas orang sombong karena kaya, tidak pantas sombong karena kehormatan. Lalu wal mulka, kekuasaan, kalau aku punya jabatan itu juga adalah miliknya Allah. Ini kan namanya kepasrahan. Orang merasa tidak penting lagi, walaupun dia punya jabatan, dia punya harta, punya pujian, semuanya diserahkan kepada Allah. Itu namanya muslimatan lak, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, ya Allah jadikanlah semua anak-anak keturunan saya muslimatan lak, berserah diri hanya kepada Engkau. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lain mengatakan terkait dengan anak keturunanmu wahai Ibrahim, aku tidak akan memberikan hidayah kepada mereka yang zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak otomatis iman itu diwariskan, tidak otomatis ketaatan itu diwariskan. Maka kita harus mendidik anak-anak keturunan kita agar dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arina manasikana, ya Allah ajarkan kepada kami tata cara melaksanakan ibadah haji. Sehingga ada orang wukuf di padang Arafah. Kenapa namanya Arafah? Karena tiap kali dijelaskan oleh malaikat, Nabi Ibrahim itu mengatakan Araf tuh, dijelaskan lagi Araf tuh.
Arafah. Ya, Araftu. Karena Ibrahim selalu mengatakan Araftu, maka tempat ini disebut dengan Arafah. Bisa dipahami ya? Sejarah kenapa Arafah itu diberi nama Arafah. Ada yang mengisahkan karena Ibrahim selalu menjawab kepada malaikat ketika diajarkan tata cara untuk melaksanakan ibadah haji, Araftu, akhirnya tempatnya jadi namanya Arafah. Maka orang wukuf di padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, ketika sore hari masuk tanggal 10, kemudian bergerak dari Arafah menuju Muzdalifah untuk mabit. Setelah jam 12 malam bergeser, orang mulai bergerak dari Muzdalifah menuju Mina tanggal 10 Dzulhijjah untuk melempar jumrah Aqabah. Selesai melempar jumrah Aqabah, kemudian orang pulang ke tendanya dengan membaca takbiran. Pulang membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kan gitu. Sampai ke tenda mereka tahallul awal, potong rambut, mengganti pakaian ihramnya dengan pakaian biasa. Sampai besok melempar tanggal 11, melempar tanggal 12, ada yang sampai 13. Semua itu diajarkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim yang kemudian menjadi syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertaubatlah kalian kepada Allah, innaka antat tawwab, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha menerima taubat, ar-rahimu, dan maha penyayang. Maka sering-seringlah Bapak Ibu bertaubat kepada Allah dengan ucapan Astaghfirullahaladzim. Itu perkataan taubat. Mudah-mudahan kita didekatkan oleh Allah ke tanah suci Al-Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Gak ada. Kalau berjalan ke masjid sini, dari rumah dalam hatinya juga labbaik Allahumma labbaik, kan aku datang memberi panggilan pada itu salah atau tidak? Barakallahu fikum. Jadi labbaik Allahumma labbaik itu maknanya adalah suratul istijabah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Jadi kalau jenengan mendatangi ajakan untuk berbuat baik dengan cepat dengan membaca labbaik Allahumma labbaik, cocok, bener, tidak masalah, bisa dipahami. Karena labbaik Allahumma labbaik itu suratul istijabah. Di mana ada kebaikan, kita bercepat-cepat untuk datang kepada kebaikan itu. Di dalam surah Al-Baqarah 197 itu, wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Banyak-banyak berbuat baik. Di mana ada sumber kebaikan, cepat-cepat kita datang. Oh, sholat itu kebaikan. Oh, cepat kita berangkat sholat. Tinggalkan dulu sementara perdagangannya, walaupun ramai. Oh, ternyata ada pengajian, cepat-cepat, karena di pengajian itu ada kebaikan. Suratul istijabah. Lalu jenengan membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jadi itulah namanya makna umum dari labbaik Allahumma labbaik. Makna khususnya itu adalah bacaan ketika orang memakai pakaian ihram. Itu makna khusus. Kalau jenengan pakai makna umum boleh, bagus Bu. Justru itu mengingatkan kita kepada semua hamba Allah yang sedang melaksanakan ibadah haji yang disebut dengan suratul istijabah. Jadi tidak apa-apa Bu. Barakallahu fikum. Ada yang lain? Cukup ya? Nah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat dan bisa menyelesaikan tafsir Al-Quran ini sampai juz 30. Berarti butuh berapa tahun? Jadi mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Mau nek sakit itu ingat kajian tafsir. Berarti segera pengen sembuh. Saya udah bilang sama teman saya itu sebenarnya antara berangkat tidak berangkat. Saya pergi ke Yogyakarta kemarin hari hari Ahad. Sana itu ketemu ayam bakar, ikan bakar, ikan khas Makassar. Saya makan sambal itu banyak. Karena saya senang sambal. Tapi sudah masyhur perut saya itu tidak bisa nerima sambal.
Akhirnya dari hari Ahad itu saya muntah-munting perut saya. Sampai hari Senin, sampai tadi itu ini tenggorokan ini sakit. Tapi karena pengajian itu malah suara saya ini malah kenceng ini. Alhamdulillah, karena berkahnya jenengan. Ini pengajian malah tambah sehat. Maka insya Allah mulai pekan depan nanti beliau yang menggantikan Ustaz A'lal Al-Hafidh. Beliau hafidh 30 juz. Insya Allah beliau nanti yang menggantikan. Jadi orang Madura, Ustaz. Nah, orang Madura juga sama dengan saya, orang Madura. Tapi lebih gagah sana ya. Kelihatan bukan orang Madura itu. Kalau ini kan memang asli orang Madura toh, agak-agak hitam gelap begitu, itu asli Madura ya. Kalau sana memang beda alamnya. Hah? Oh, Madura juga. Oh iya, cocok dengan Madura itu. Oh, cocok gitu. Jadi kalau pecinya itu dimiringkan gitu loh. Orang Madura begini Pak, tapi sela-sela peci ini isinya duit. Aja orang Madura gitu. Pecinya miring-miring gitu. Oh berarti dia saudagar. Udah, pokoknya saudagar sukses Madura itu kalau pakai peci miring. Tapi sela-sela peci itu isinya duit gitu. Nah seperti jenengan itu nih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بزيارة المكة المكرمة والمدينة المنورة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وعزائم مغفرتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.